Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan pagi hari ini. Saya mau ke Mbak Nong. Mbak Nong, mungkin kita juga pengen mendengar kondisi kesehatan dari Bang Ade Armando yang sampai pagi hari ini, apa informasi terbaru yang Mbak Nong terima? Ya, Bang Ade berhasil masuk ke rumah sakit gitu ya. Kita selamatkan, dan saya juga mungkin harus mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan yang akhirnya berhasil membawa Bang Ade ke rumah sakit Siloam yang sebelumnya juga diberikan tindakan pertama gitu di gedung DPR. Nah, setelah diperiksa, di CT scan dan semua diperiksa badan Bang Ade gitu, memang menurut hasilnya itu ya mungkin karena pukulannya di kepala khususnya itu sangat sangat bertubi-tubi gitu, berulang-ulang dan sangat keras sekali. Memang ada pendarahan ya di bagian kepala. Eee, terus, dan sepanjang perjalanan juga, Bang Ade juga sempat muntah darah juga ya. Tetapi memang kemarin ketika kami berkunjung, maksudnya kami bersama-sama Bang Ade, teman-teman juga banyak mungkin melihat foto atau video yang udah sebar juga ya ketika, menengok Bang Ade. Memang Bang Ade itu ya tetap, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa dan semangatnya masih tetap Interaksi masih oke. lancar berarti ya, Mbak, ya? Ya, ya, alhamdulillah, respon kalau istilah, Alhamdulillah, oke. dokter itu ya, responnya Bang Ade Mhm, masih bagus. Tapi karena ngelihat oke. hasil CT scan itulah yang, dipantau oleh dokter supaya, ya kita tidak kecolongan lah ya, karena, eee Oke. eee, kan yang kena itu adalah otak gitu ya, otak belakang gitu, dan ini yang terus Ya, dipantau dan kita harapkan sih kondisi Bang Ade bisa segera pulih ya. Itu doa kita amin bersama pagi amin, hari ini. Tapi begini, amin Mbak ya Nong, yang Rabbi. juga ingin saya tanyakan, ketika Mbak Nong kemudian berkunjung dan sempat berinteraksi, ada tidak sih yang diceritakan oleh Bang Ade terkait dengan sebetulnya apa sih yang terjadi? Kenapa kemudian gambaran kemarin ini bisa kita lihat bersama ada pengeroyokan, kemudian penganiayaan, apa sebetulnya yang terjadi, Mbak Nong? Iya, memang itu kalau cerita Bang Ade sendiri dan teman-teman kan emang di luar dugaan ya, Mbak, ya, karena itu Mhm. dianggapnya itu acara aksi itu kan dianggap udah selesai. Jadi ketika Kapolri udah tampil dan sekitar jam 3-an gitu kan udah bubaran gitu. Termasuk Bang Ade juga yang tadi saya sempat cerita bahwa Bang Ade juga sempat kirim WA juga ke kami dan bahkan telepon ke asistennya gitu bahwa dia OTW pulang ke kantor. Nah, dan sengaja kalau misalnya, dari cerita salah satu timnya itu Bang Ade memilih jalan yang katakanlah agak kosong yang ke arah Palmerah gitu, dibandingkan yang Mhm. sebaliknya, karena sebaliknya itu masih banyak kerumunan massa gitu, khususnya mahasiswa. Sementara yang dipilih jalur oleh Bang Ade itu adalah yang sepi, jadi dianggapnya akan, membuat perjalanan dia itu, jalan kaki itu tuh lancar gitu kan. Nah, tapi ternyata ketika dalam perjalanan begitu tuh, tiba-tiba ada ibu-ibu gitu kan, yang Mhm. meneriakan, ya, "Itu ada Armando penista agama," kayak gitu-gitu. Itu semacam, provokasi. Artinya, Mhm. eee, apa, eee, sebenarnya, eee, tugas atau kegiatan Bang Ade sendiri, waktu siang itu kan sebenarnya sudah selesai dan Bang Ade dan tim sendiri itu tidak menyangka bahwa peristiwa ini tuh sama sekali tidak diantisipasi. Kami juga menyangka bahwa, oh, Ah, oke. alhamdulillah lancar gitu kan, karena, udah siap pulang. Jadi Mbak Nong? benar-benar nggak diantisipasi, mhm. Ya, Mbak Nong, maaf saya, potong. Tadi saya ingin gali lebih dalam tadi ketika ada ibu-ibu yang kemudian berteriak ke Bang Ade, lantas apa yang terjadi ketika itu? Nah, tiba-tiba, ada datang, massa berbondong kayak awalnya satu 2 3 tapi tiba-tiba jadi banyak gitu kan. Eee eee, apa, eee, Awalnya Bang Ade ketika istilahnya Bang Ade ini kan orangnya baik ya, kalau kenal sama Bang Ade disapa, dipanggil gitu kan orangnya langsung senyum, "Hai," kayak gitu-gitu kan. Maksudnya mau gitu nerima, nggak sombong, nggak, eee, a orangnya itu sama siapa aja itu nanggapi gitu loh, kalau Bang Ade itu kan orangnya seperti itu. Jadi dia itu tanpa
menduga atau punya pikiran jelek itu ketika diteriakin oleh ibu-ibu itu ya balik badan gitu dan bilang ada apa, kenapa kamu kayak gitu-gitu kan Bang Ade begitu. Jadi nggak punya dia pikiran bahwa kemudian si ibu-ibu itu didatengin dan akhirnya Bang Ade dikeroyok gitu. Dia nggak menduga seperti itu. Termasuk tim yang bersama Bang Ade juga seperti itu. Jadi apa ya, nggak ada ya kita nggak sama sekali nggak ini ya, nggak prepare sama sekali gitu. Yang akhirnya tiba-tiba dari belakang, awalnya itu kan dari belakang kepala Bang Ade dipukul gitu, dan belum sempat Bang Ade merespon gitu, melihat ke belakang, dari depan udah dipukul. Itu yang kemudian dipeluk oleh salah satu tim kami untuk melindungi Bang Ade, yang lain juga meluk sebelah ini. Tetapi itu semua tiba-tiba massa berdatangan, tim kami itu semuanya yang melindungi Bang Ade itu terpental, dan Bang Ade terseret oleh massa, dan akhirnya tim kami itu langsung melaporkan ke polisi untuk meminta Bang Ade diselamatkan. Gitu. Itu pun agak susah polisi untuk melerai, karena ketika masuk ke dalam barisan massa, polisi juga kan digebukin juga, kan diserang juga gitu. Itu kondisinya tuh seperti itu. Tapi ya itu bisa langsung diselamatkan ke dalam gedung DPR ya, meskipun dalam kondisi yang tadi saya bilang, saya sendiri nggak ini gitu. Oke, kita juga memang masih menunggu ya rilis ataupun penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atas apa yang terjadi pada Ade Armando kemarin. Nah, saya mau geser lagi ke Prof. Karim. Prof, kalau Anda tadi menyebutkan bahwa mungkin pangkal masalahnya sudah diidentifikasi, itu ada kelompok-kelompok yang ingin menciptakan panggung, atau memang itu residu 2019 begitu ya, Pilpres 2019 ini. Apakah dua kategori ini masih dalam garis yang sama, masih inline satu sama lain antara kelompok-kelompok ini dan bagian dari residu Pilpres 2019 itu, Prof? Seperti itu ya, inline atau tidak. Tetapi menurut saya ada sebagian kelompok masyarakat yang belum move on gitu ya, yang seperti yang saya lukiskan, seperti luka yang ulkus gitu, yang kamalangkem, yang luarnya sudah mengering, dalamnya masih menginfeksi. Nah, meskipun simbol mengintegrasikan kekuatan itu sudah dilakukan, tetapi ini belum selesai nyatanya. Kenapa? Karena kita melihat penyatuan simbolik itu baru di permukaan. Jadi baru diambil Prabowo-nya, baru diambil Sandinya. Tapi misalnya sampai pada tataran pendukung relawan, kita belum melihat itu terjadi gitu ya. Misalnya dalam penempatan pos-pos jabatan publik, karena yang diambil di sana kan diambil dari relawan yang sebelah gitu ya. Itu faktor yang pertama. Nah, yang kedua, wacana yang muncul yang melatari unjuk rasa ini kan banyak gitu ya, bukan hanya penundaan pemilu masa jabatan 3 periode, bukan hanya itu. Tapi betul tadi kata Sultan, ada masalah kelangkaan minyak goreng gitu ya, di mana kebijakan pemerintah yang menetapkan HET lumpuh di pasaran gitu ya. Tapi solusi yang ditampilkan justru tidak in line with gitu ya, tidak relevan. Karena ketika minyak goreng langka, yang dituding itu ada mafia pasar, persoalan distribusi, mengapa solusi yang ditawarkan adalah membagi BLT? Jadi ini sesuatu yang melompat begitu. Mengapa mafia minyak gorengnya tidak dituntaskan? Perkara mau BLT atau tidak, kalau sudah dituntaskan berusaha soal lain. Yang kedua, lagi-lagi Presiden mengatakan ciptakan kepastian. Tapi mengapa ada orang yang sengaja di lingkaran Presiden sendiri menciptakan ketidakpastian dengan mengobok-obok sesuatu yang sudah pasti. Nah, itu yang ya. Jadi poin-poin ini. Yang ketiga, soal penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan pun menurut saya belum clear. Pernyataan Presiden hanya clear terkukuhkan ketika semua operasi yang bertujuan menunda dan memperpanjang jabatan Presiden dihentikan. Jadi sekali lagi, sesering apapun, sekuat apapun Presiden menyatakan tidak setuju, tapi kalau menterinya dibiarkan beroperasi, itu adalah kebohongan yang nyata. Oke. Baik, terima kasih Prof. Karim. Mbak Nong juga terima kasih. Bung Sultan Irfandi juga terima kasih sudah bergabung pagi hari ini bersama kita. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan diskusi ini juga bisa memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa apapun perbedaan pandangan, kekerasan bukan jalan keluarnya.